Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barwati dengan NIM 2101655. Pada video kali ini saya ingin membacakan tugas mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu tentang materi teks cerita dengan judul Cerita Cermin Ajaib. Pagi itu, Dini sedang malas-malasnya untuk bangun dan bersiap ke sekolah karena semalam pekerjaan rumahnya baru ia selesaikan sekitar pukul 11 malam. Ia baru mampu membuka sebelah matanya dan mengintip jam waker. Namun, seketika perhatiannya teralihkan oleh handphonenya yang berkedip. Ia mengambilnya, lalu menemukan bahwa ternyata Jana telah membalas pesan WhatsApp-nya. Saat itu pula, Dini tiba-tiba beranjak dari kamarnya dan lekas bersiap untuk berangkat ke sekolah. Hal tersebut sebetulnya tidak mengherankan, karena diam-diam selama ini Jana adalah tambatan hati Dini. Ia mengidolakan Jana karena Jana adalah anak yang ramah, sopan, dan berprestasi di sekolah. Meski masih duduk di bangku kelas 10 SMA, Dini sudah mulai belajar berdandan. Meski begitu, dandanan yang ia kenakan tidak berlebihan dan tidak berlandaskan menjaga kesehatan wajah. Jadi salah satu persiapannya ke sekolah adalah dengan mengaplikasikan lip gloss ke bibirnya. Namun pagi itu, ia tidak menemukan cermin kecil yang biasa ia gunakan untuk berdandan. Ia pun mencari hingga akhirnya berpapasan dengan ibunya yang sedang sibuk di dapur. Mama lihat cermin bedak Dini nggak? Tanya Dini. Enggak, Dini. Ini sudah terlalu siang loh. Kenapa kamu belum berangkat sekolah juga? Nanti telat, balas ibunya. Iya, Ma. Tapi kan Dini belum pakai lip gloss. Pakai cermin di lemari kamu aja, Din. Ujar mamanya. Enggak bisa, Ma. Enggak kelihatan meski deket, balas Dini sambil mengeluh. Ya udah, pakai cermin bedak Mama aja. Kamu ambil sendiri di kamar Mama di meja rias. Dini lantas beranjak ke kamar ibunya dan segera menghampiri meja rias. Saat menghampirinya, Dini melihat sederetan peralatan make up. Namun, ia tidak menemukan cermin bedak kepunyaan ibunya. Ia akhirnya mencoba mencarinya di laci meja itu. Ia menemukan cermin kecil yang agak kusam dan tampak terlihat sudah berumur. Nah, ini aja deh bisa, gumanya dalam hati. Namun, ketika ia bercermin, bukan wajahnya yang tampak. Dini sontak kaget dan membalikkan cermin itu ke atas meja. Jantungnya berdebar kencang dan sedikit nafasnya berpacu dengan tak terkendali. Mungkin cuma salah lihat, ia berusaha menenangkan pikirannya di dalam hati. Tak lama dengan sedikit keraguan, ia membalikkan cermin itu lagi. Kali ini, ia benar-benar memfokuskan pandangannya pada cermin. Namun, ternyata sekali lagi, ia melihat sosok lain yang berada di cermin itu. Seorang pria berwajah muram dengan alis tebal dan berpenampilan sedikit sangar. Ya, Dini melihat seorang sosok itu lagi. Ia adalah teman yang sesekolah dengannya, pria yang justru kebalikan dari Jana. Ia kurang menyukai sosok pria itu karena pendiam dan selalu menyorotkan pandangan tidak ramah pada siapapun. Ia adalah Yogi. Dini, kamu kenapa sayang? Terdengar suara ibunya mendekat. Wajar saja jika ibunya khawatir karena bunyi cermin yang tadi dihentakkan Dini ke meja cukup keras. Ibunya lantas melihat Dini yang sedang bercermin dengan wajah ketakutan dan penasaran. Kok pakai cermin itu, Din? Tanya ibunya. Dini masih tidak bergerak dan belum menghiraukan pertanyaan ibunya. Oh, kamu bisa lihat juga ya? Kamu lihat siapa, Din? Kali ini Dini membalasnya. Loh, kok Mama tahu? Dini lihat Yogi, Ma. Teman sekolah Dini. Balas Dini, makin keheranan. Oh, ternyata kamu udah kenal ya? Ya baguslah, balas ibunya. Hah, maksudnya apa, Ma? Gimana, Ma? Jawab Dini sambil menyipitkan matanya. Cermin itu pusaka keluarga kita, Din. Nenek kamu menyebutnya dengan cermin jodoh, balas ibunya sambil ketawa kecil. Hah, sejak kapan kita punya beginian, Mah? Lagian, gak mungkin pula Yogi, Mah. Dini gak suka dia, malah agak kekeh jawabnya.
Namanya juga jodoh, siapa yang tahu juga, Din. Enggak mau, tegas Dini. Lagian kamu masih SMA, mana tahu soal begituan. Masih belum umur, balas mamanya. Tapi nggak mungkin, Yogi itu orangnya jutek banget. Diajak ngomong aja susah, mana kasar lagi, nggak ada lembut-lembutnya jadi cewek, balas Dini. Kamu kenal sama dia, Din? Maksudnya bener-bener tahu isi hati sama sifatnya gimana? Boro-boro. Kan kata Dini juga diajak ngobrol aja susah, jawab Dini. Ya udah kalau begitu, jangan menilai seseorang dari sikapnya saja. Belum tentu seseorang yang sikapnya dingin seperti itu memiliki hati yang buruk. Dini lalu tertegun sejenak merenungkan perkataan ibunya tersebut. Namun tak lama ia kembali sadar bahwa persoalan pokok kali ini bukanlah soal Yogi, apalagi jodohnya. Loh, tapi kok mama punya cermin begini sih? Ini beneran? Gak ada layarnya kan? Tanya Dini sambil meraba-raba bagian belakang cermin itu. Itu belum seberapa, Din. Masih banyak pusaka lain yang kamu bahkan lebih kaget liatnya, balas ibunya sambil mengedipkan matanya. Sekian teks yang saya bacakan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.